Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsiel Nubrianti dengan NIM G0023025 dari kelompok A3. Jadi di sini saya akan menjelaskan struktur dari neuron. Secara umum, struktur neuron terbagi menjadi badan sel atau soma sebagai pusat pematik rangsang dan akson sebagai penyambung atau kabel rangsang dari badan sel menuju ke terminal akson untuk disalurkan ke neuron berikutnya atau disalurkan ke organ yang dituju. Yang selanjutnya ada nervous system. Konsis itu terbagi menjadi dua tipe. Yang pertama ada central nervous system. Central nervous system terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama ada brain, yang kedua ada medulla spinalis atau spinal cord. Nah, nervous system tipe kedua itu ada peripheral nervous system. Yang pertama, peripheral nervous system. Di peripheral nervous system ini aja yang pertama ada nukleus. Nukleus itu kumpulan badan sel atau soma di sistem saraf pusat. Yang kedua ada traktus, yaitu kumpulan berkas-berkas akson pada sistem saraf pusat yang berakhir di nukleus atau ganglion. Yang ketiga ada ganglion. Ganglion yaitu kumpulan badan sel atau soma pada sistem saraf perifer. Yang keempat ada nervus. Nervus merupakan kumpulan berkas akson di sistem saraf perifer yang bisa berakhir di ganglion atau di organ perifer atau menjulur bebas. Yang terakhir ada plexus. Plexus yaitu anyaman nervus di perifer. Selanjutnya ada peripheral nervous system. Sistem saraf terbagi menjadi dua, yaitu pusat dan perifer. Pusat terbagi menjadi dua, ada encephalon dan medulla spinalis. Perifer terbagi menjadi dua, ada sensorik dan motorik. Sensorik terbagi menjadi dua, ada somatosensori dan viscerosensori. Motorik terbagi menjadi dua, ada somatik dan otonom. Somatosensori itu dibagi menjadi dua, ada general dan facial, dan otonom dibagi menjadi dua, ada simpatis dan parasimpatis. Selanjutnya, sistem saraf tepi ini terbagi menjadi dua lagi, ada sensorik dan motorik. Sensorik terbagi menjadi dua, ada somatosensori dan viscerosensori. Motorik terbagi menjadi dua, ada somatik dan visceral. Pada somatosensori terbagi menjadi dua, ada general dan spesialis. Dan pada visceral terbagi menjadi dua, ada simpatis dan parasimpatis. Nah, yang pertama ada sistem efferent atau motorik. Jadi sistem saraf efferent berarti mengalirkan sinyal perintah dari sistem saraf pusat ke sistem saraf perifer. Sistem ini terdiri dari yang pertama ada visceromotor atau biasa disebut dengan sistem saraf otonom atau involuntar, bekerja secara tidak sadar untuk menginervasi organ-organ dalam. Sistem ini terdiri dari simpatis dan parasimpatis. Simpatis memberi perintah fight or flight, sementara parasimpatis memberi perintah rest or digest. Nah, yang kedua ada somatik atau somatomotor atau biasa disebut dengan sistem saraf volunteer, bekerja secara sadar, dapat dikontrol secara sadar. Nah, yang B itu ada sistem efferent atau sensorik. Jadi sistem saraf efferent berarti mengalirkan sinyal perintah dari sistem saraf perifer ke sistem saraf pusat. Sistem ini terdiri dari yang pertama ada viscerosensor, di mana sistem ini mendeteksi sinyal rasa sakit, nyeri, gangguan, dan semua jaras efferent dari organ-organ dalam atau viscera. Yang kedua ada somatosensor, di mana sistem ini mendeteksi sinyal rasa sakit, nyeri, gatal, gangguan, dan semua jenis jaras efferent dari selain organ-organ dalam atau viscera. Sistem ini akan dibedakan lagi menjadi general somatosensori dan spesial somatosensori. Selanjutnya ada sistem arteri. Arteri diartikan sebagai pembuluh darah yang arah alirannya keluar atau menjauhi jantung. Hampir semua arteri membawa darah kaya akan oksigen, kecuali arteri atau truncus pulmonalis dan arteri umbilikalis yang membawa darah kaya akan karbon dioksida. Nah, sistem peredaran sistemik dimulai dari aorta. Aorta akan keluar dari vertikal kiri, kemudian naik menjadi aorta ascendens, mendatar menjadi arcus aorta, kemudian turun menjadi aorta descendens. Nah, yang pertama ada aorta ascendens. Pada aorta ascendens akan muncul dua percabangan arteri kecil ke dextra dan sinistra yang akan menjadi aorta ascendens
koronaria. Banyak aorta ascendens koronaria yang pada akhirnya tidak beranastomosis dengan arteri yang lain. Arteri yang tidak beranastomosis disebut N-arteri. Yang kedua, ada arcus aorta. Pada arcus aorta akan muncul tiga percabangan arteri sedang yang akan membawa darah ke bagian ekstremitas atas dan kepala. Ketiga percabangan itu adalah, jadi yang pertama ada truncus brachiocephalica yang akan bercabang menjadi arteri subclavia dextra dan arteri carotis communis dextra. Arteri subclavia dextra akan bercabang-cabang menjadi arteri yang memvaskularisasi ekstremitas atas bagian dekstra, sedangkan arteri carotis communis dextra akan bercabang menjadi arteri carotis interna dan eksterna. Arteri carotis eksterna akan memvaskularisasi bagian wajah dan leher, sedangkan arteri carotis interna akan memvaskularisasi ke arah otak. Yang kedua ada arteri carotis communis sinistra yang akan bercabang menjadi arteri carotis interna dan eksterna. Arteri carotis eksterna akan memvaskularisasi bagian wajah dan leher, sedangkan arteri carotis interna akan memvaskularisasi ke arah otak. Yang ketiga ada arteri subclavia sinistra yang akan memvaskularisasi bagian ekstremitas atas bagian sinistra. Yang terakhir ada aorta descendens adalah lanjutan menurun dari arcus aorta. Aorta descendens akan dibedakan menjadi aorta descendens pars thoracica dan aorta descendens pars abdominalis. Aorta descendens yang terletak lebih superior dari diafragma disebut dengan pars thoracica, di mana aorta thoracica akan memvaskularisasi bagian perikardium, esofagus, interkostal, dan sebagainya. Aorta descendens yang terletak lebih inferior dari diafragma disebut dengan pars abominalis, di mana aorta thoracica akan memvaskularisasi bagian sistem pencernaan dan organ-organ viscera. Jadi ada satu hal yang perlu diingat adalah setelah aorta descendens, aorta akan membelah menjadi dua, yaitu sepasang arteri iliaca communis, di mana aorta iliaca communis ini akan mencabang lagi dan memvaskularisasi bagian hip, organ viscera, dan juga ekstremitas bawah. Yang terakhir ada sistem vena. Vena adalah pembuluh darah yang membawa darah mendekati jantung. Untuk memahami sistem vena, kita harus mengerti dahulu bahwa semua vena pada akhirnya akan bermuara ke atrium kanan kecuali vena pulmonalis. Vena-vena yang bermuara langsung ke atrium kanan adalah vena cava superior, vena cava inferior, sinus coronarius, dan vena-vena cardiaca minimae. Vena cardiaca minimae dan sinus coronarius membrainase darah dari jantung kembali ke jantung dan akan dibahas lebih lanjut di bagian circulatory. Dan sekarang kita akan mencoba memahami vena cava. Yang pertama ada vena cava superior. Jadi vena cava superior adalah muara dari tiga besar, yaitu penggabungan dua vena besar, yaitu dua vena brachiocephalica atau innominate veins dan juga vena azygos. Nah, yang pertama, sepasang vena brachiocephalica itu penjelasannya sebagai berikut. Masing-masing vena brachiocephalica adalah muara dari vena-vena besar yang berakhir untuk membrainase daerah skeleton truci, kepala, otak, dan ekstremitas atas seperti yang terlihat pada gambar di PPT berikut. Nah, yang kedua ada vena azygos. Vena azygos adalah vena yang mendrainase dari vena-vena interkostal kiri. Vena azygos ini dia akan menyilang ke kanan membentuk dua percabangan yang disebut vena hemiazygos accessoria dan juga vena hemiazygos. Vena cava yang kedua ada vena cava inferior. Vena cava inferior akan mendrainase darah dari bagian organ-organ viscera dan ekstremitas inferior. Di ujung
vena cava inferior di bagian pinggul. Vena cava inferior adalah muara dari sepasang vena-vena iliaca communis yang mendrainase darah dari ekstremitas inferior. Hal penting yang harus diingat dari vena cava inferior adalah bahwa sebelum masuk ke atrium kiri, vena cava inferior akan menerima semua darah dari organ viscera yang harus masuk ke dalam sistem vena porta hepatis, lalu dialirkan ke vena cava inferior. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.